Kesamaan persepsi minggu 2. Nah, saudara, ini adalah kalau kasus yang di, di buku petunjuk Anda itu hanya pengantar saja untuk apa yang harus Anda pahami dari kasus untuk minggu 2. Nah, kasus minggu 2-nya itu adalah artikel yang Anda yang diberikan oleh tim blog. Di sini terdiri dari 6. 1. Introduksi singkat imun sistem. Kemudian peran diet lemak terhadap fungsi imun sistemik melalui modulasi dari komposisi asam lemak membran. Kemudian yang kedua adalah insi UVA omega 3. N3 itu artinya apa namanya? Ada di posisi nomor 3, nanti kita belajar bersama. Atom C dari paling ekor itu ada ikatan rangkapnya. Kemudian poin yang ketiga lagi adalah intervensi dengan UVA. Di sini yang dipelajari adalah asam oleat dan minyak olive. Kemudian asam palmitoleat. Kemudian dampak dari aktivitas fisik dan diet lemak terhadap fungsi imun sistem. Kalau Anda lihat lagi artikelnya, maka ini semua sudah ada di situ, ada garis apa tulisan besar-besar, ada yang di bold, ada yang tidak. Kemudian yang keempat, dampak dari diet kaya short chain fatty acid, asam lemak pendek terhadap gut dan fungsi imun sistemik. Itu yang dibahas adalah ketergantungan antara gut dan SCPA melalui diet karya sehat, prebiotik, dan probiotik. Kemudian dampak imunomodulatori dari metabolit yang melalui pertumbuhan mikrobia. Kemudian dampak aktivitas fisik fungsi lain terhadap GAL. Mikronutrien yang terlibat dalam regulasi imun dan proses penyembuhan infeksi akut. Di situ terdiri dari 3 poin. Tinjauan umum mikronutrien penting, mikronutrien infeksi akut, kemudian peran nutrien pada proses penyembuhan COVID. Bahwa asam lemak tertentu itu ternyata meningkatkan imunitas. Dan mereka mengujinya itu pada saat terjadi COVID-19. Sebelumnya, fungsi dari asam lemak ini untuk fungsi ketahanan tubuh, ya ada yang sudah meneliti, tapi tidak banyak yang tertarik. Kemudian ada COVID-19, mereka mulai tertarik bahwa manusia harus mempunyai daya tahan. Tapi itu apa? Nah, kemudian mereka menemukan vitamin D, selenium, ZN, kemudian ternyata ada di makanan kita sehari-hari, yaitu asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap, terutama pada posisi omega 3 dan omega 6. Nah, ikatan rangkap pada posisi tersebut ini disingkat sebagai EPA, DHA, dan UVA. Yang depan itu omega 6. Kemudian ada mikronutrien tertentu yang di situ dibahas selenium, ZN, kemudian vitamin D. Setelah satu lagi yang ini orang-orang modern sudah mulai diabaikan meskipun dia paham, yaitu aktivitas fisik dan yang keenam kesimpulan. Jadi sebetulnya ini yang harusnya Anda pahami. Nah, kemudian saya mencoba untuk saya buat ini apa ringkasan yang dibicarakan oleh artikel ini. Di sini yang pertama itu adalah nutrien. Saya kembalikan dulu ya. Gini saja ya, yang di atas itu kok
nggak kelihatan terlalu besar. Hmm. Nah, ya, jadi yang dibicarakan tuh yang biru-biru itu, yang shade warna biru. Ini nutrisi, kemudian aktivitas fisik, SCFA. Ini 3 poin ini yang dibicarakan di artikel yang diserahkan ke Anda. Ya, tapi yang berikutnya adalah kolon. Dalam hal ini adalah mikrobanya. Nah, untuk nutrisi, itu yang dibicarakan adalah ada 2, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Mikronutriennya hanya 3, selenium, Zn, dan vitamin D. Sedangkan makronutriennya itu di sini melibatkan LCFA, asam lemak rantai panjang. Kemudian di sini khususnya untuk MUFA dan PUFA. Long chain fatty acid, asam lemak rantai panjang, tapi bukan yang jenuh yang dipelajari, tetapi yang mempunyai ikatan rangkap. MUFA itu mempunyai, sedangkan PUFA mempunyai ikatan rangkap lebih dari 1. Kemudian yang ditekankan pada penekanannya, contoh yang dia gunakan, yang dia contohkan di sini adalah diet Mediterranean. Diet Mediterranean jangan terbalik menjadi diet vegetarian. Beda, kalau diet vegetarian, dia sama sekali tidak, eh, kalau strict dia sama sekali tidak makan sesuatu yang berasal dari makhluk hidup. Jadi kalau eh, hanya telur, bahkan yang ini juga cukup, cukup bukan telur satu. Assalamualaikum. Sorry Bunda, ada. Ya, maaf ya. Kemudian diet vegetarian ini adalah diet yang tinggi serat, kemudian tinggi ikan laut, bukan ikan air tawar, tapi yang dari laut. Karena yang dari laut, tadinya mereka tidak memahami, tetapi dari penelitian, yang dari laut itu ternyata kaya dengan MUFA dan PUFA. Dari ini apa namanya? Dari ikan air tawar ya ada, tapi tidak sekaya yang dari air laut. Jadi eh, jumlah yang harus dimakan untuk ikan tawar itu harus lebih banyak daripada ikan yang dari laut. Diet Mediterranean, kemudian diet tinggi serat. Ini sebetulnya yang dia tekankan di artikel itu. Dan penelitian, dan yang dari penelitian itu yang diteliti adalah kemampuan dari mikronutrien ini dan diet-diet makro lemak ini dan tinggi serat terhadap, khususnya terhadap imun. Jadi karena itu nama di sini semua arahnya ke imunitas. Nah, imunitas ini karena ini bicara tentang diet, maka imunitasnya itu adalah eh, berhubungan dengan gut associated lymphoid tissue. Di sana karena di usus ya, ya gut ini apa sistem imunnya yang ada di sana. Kalau di tempat lain limfonoduli ya. Kemudian di sini ada, saya beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan, jawabannya itu semuanya ada di artikel Anda. Nah, kemudian ada satu lagi di sini, SPM. Apa itu SPM? SPM itu adalah senyawa mediator yang dihasilkan oleh PUFA dan MUFA.
Dulu ini juga tidak diperhatikan, tidak menjadi belum menjadi perhatian banyak, hanya beberapa sarjana saja yang tertarik. Jadi ternyata MUFA dan PUFA itu menghasilkan SPM ini. Nah, SPM ini menghasilkan apa bersifat sebagai eh, bukan penghambat, tapi menekan terjadinya apa ya? Menekan, menghambat. Maksud saya begini, kortikosteroid itu jelas menekan radang. Semua mekanisme radang ditekan oleh kortikosteroid. Ini tidak. Mekanisme radang ya dibiarkan saja. Karena radang itu juga mekanisme pertahanan tubuh kalau ada sesuatu. Bayangkan kalau manusia tidak bisa mengadakan mekanisme radang, hasilnya seperti orang yang sakit AIDS. Orang yang sakit AIDS dia apa sistem imunnya tidak bekerja. Jadi semua penyakit ya disilahkan masuk tanpa gejala, tahu-tahu lemas, lemah, dan kalau sudah kronis, out. Nah kalau ini tidak, dia biarkan itu berlangsung, tapi dia memberikan penekanan. Jadi kalau berlebihan dia tekan. Dan nanti kalau sudah waktunya sembuh, maka dia akan mempercepat atau memfasilitasi dan memodulasi upaya untuk kesembuhan itu. Makanya namanya di situ adalah resolving. Jadi ini eh, specialized resolving modulator. Eh, apa modulate ya nanti ada saya juga sampai saya belum paham singkatannya ini ya. Nah, di sini yang terkenal adalah resolvin namanya. Hanya bukan satu itu saja jenis SPM ini. Ada banyak tergantung dari apa jenis MUFA dan apa jenis PUFA. Nah, kemudian bagaimana dengan aktivitas akan mempengaruhi GALT dan akan mempengaruhi imunitas. Maksudnya, aktivitas fisik sendiri itu sudah menyebabkan imunitas Anda itu aktif sekian kali lebih baik daripada orang yang tidak pernah melakukan aktivitas fisik. Jadi di sini yang disebut dengan aktivitas fisik ya, seorang yang bekerja dengan duduk saja, dengan seorang pekerja yang melakukan kegiatan untuk pekerjaannya, imunnya jelas berbeda. Lebih baik yang melakukan bekerja kerja itu. Tapi di sini lalu ada ledekan. Memangnya kami harus menjadi kuli atau seperti apa? Jawabannya adalah kalau memang pekerjaan Anda mungkin jenazah bukan yang seperti itu, maka aktivitas fisik itu dilakukan ya sengaja untuk membuat tangan dan otot itu bergerak. Ini yang disebut sebagai exercise. Yang untuk orang-orang modern diperlukan waktu tertentu, alat tertentu, dan sebagainya. Yang untuk orang lain dengan profesi tertentu tidak perlu itu karena memang kegiatannya dia seperti itu. Contohnya apa? Main olahraga sepak bola, voli, profesional, yaitu memang pekerjaannya menggunakan otot. Bahkan dia harus setiap hari berlatih itu kan bukan untuk kesehatan, untuk profesi. Itu baik. Nah, kemudian di sini ada 5, yang sebetulnya ini 7 ya, harusnya di SPM ini ada 7 di sini. Baik, saya lanjutkan. Ini problem list Anda. Jelaskan mengenai efek umum ini. Menurut artikel apa manfaat ini semuanya semuanya ada di itu ya, di apa namanya di problem list Anda ini ada 10. Oh, maaf, bukan. Ini yang satu tadi tuh. Yang 1 sampai 6, jadi yang satu itu jelaskan mengenai efek umum PUFA. Sa- Sudah saya tulis dengan halamannya sekali. Menurut artikel ini, jadi semua ini 1 sampai 6 atau yang sampai 7 yang SPM tadi, jawabannya itu
Secara ringkas ada di sini semuanya. Justru yang problem list Anda itu yang tidak ada jawabannya di sini. Karena yang di sini dijelaskan ringkas itu untuk yang apa problem list Anda harus mencari artikel tambahan. Dan di sana kemarin sudah banyak yang mencari eh, artikel tambahan meskipun ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang hampir mendekati baik sesuai ya. Nah, di sini yang pertama jelaskan mengenai efek umum N3 PUVA. Ada di sini. Itu ada halamannya berapa tuh 50 ya. Kemudian menurut artikel ini apa manfaat diet? Ada jawabannya di halaman itu. Kemudian apa manfaat MUFA menurut penelitian ini? Kemudian jelaskan mengenai diet Mediterania. Kemudian sebutkan jenis mikroba dan hubungannya. Ini semua ada di sini. Ya, nanti akan saya kirim ke bagian ke tempat Anda yang saya beri highlight kuning-kuning. Kalau ternyata highlightnya tidak tepat, ya Anda tinggal mungkin ada di baris bawahnya atau di paragraf berikutnya. Nah, kemudian kata sulitnya. Kata sulitnya yang saya harapkan itu adalah asam lemak omega 3. Apa itu asam lemak omega 3? Dan kapan sebuah asam lemak itu disebut sebagai omega 3? Karena tidak semua asam lemak itu omega 3. Kemudian, nah ini yang SPM tadi ya, Specialized Pro-Resolvin Mediator. Ini resolvin ini, mediatornya resolvin ini yang pertama kali diketemukan. Namanya resolvin. Resolve. Resolve artinya eh, memperbaiki, menurunkan, menyempurnakan kembali. Resolve. Apa ya, pokoknya sesuatu yang memperbaiki lagi dari keadaan yang buruk menjadi baik. Harusnya disebut sebagai resolvin. Tapi nanti di slide berikutnya ada banyak resolvin maksud saya ada banyak mediator-mediator yang sifatnya itu seperti resolvin. Tapi ini sudah menjadi nama patokan SPM ya. Tapi kalau ada SPM bukan resolvin saja, ada banyak di sana, ada banyak nama. Karena resolvin ini jenis protein. Kemudian yang kedua di naskah Anda itu ada the gut-brain axis. Ya, saya jadikan ini kata aksis yang harus Anda pelajari karena apa? Karena yang kita pelajari di sini adalah tiga itu vitamin D, Se, dan Zn. Kemudian serat. Di sana juga ada probiotik, prebiotik. Halaman pertanyaan halaman berapa itu belum belum keluar pada saat Leno kemarin ya. Nah, saudara, sebelum kita menjawab eh, belajar mengenai apa itu resolvin, maaf, ini terlalu besar ya. Ini adalah pembagian asam lemak yang paling atas nih. Ya. Classification, klasifikasi asam lemak yang didasarkan pada derajat saturasi kejenuhan. Itu ada dua, yang jenuh, kemudian yang tidak jenuh. Nah, yang jenuh itu ada tiga macam, ada beberapa macam di sini. Ya. Kemudian di SFA, saturated fatty acid. Kemudian yang di sini, yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh itu ada dua, yaitu mono dan poli.
Nah, yang pembagian jenuh dan tidak jenuh itu adalah pembagian untuk kejenuhannya. Kalau tadi derajat saturasinya ya, jenuh dan tidak jenuh. Kemudian yang kedua, yang mono dan poli itu seberapa banyak kejenuhannya. Jadi klasifikasi dari tingkat saturasinya atau singkat ansaturasinya kalau di sini. Di sini yang saturasinya satu itu apa namanya? Ikatan rangkapnya satu. Ini contohnya. Omega 9 fatty acid. Jadi banyak banyak sekali saudara yang diletakkan di sini hanya contoh makanannya. Ya karena artikelnya ini memang gabungan antara lebih ke arah. Kemudian klasifikasi berdasarkan lokasi ikatan rangkap. Jadi di sini yang di apa namanya dipelajari adalah yang polysaturated. Ini ada tiga, ada dua, yaitu omega 3 dan omega 6. Nah, omega 3 itu ada tiga di sini, EPA, ALA, DHA. Ini yang nanti akan sering diulang-ulang dan diteliti oleh mini review dari artikel itu. Sedangkan yang omega 6 itu ada tiga juga. Apakah hanya tiga ini? Tidak. Ada banyak. Tetapi yang sudah dipelajari bermanfaat untuk kesehatan. Jadi biasanya ini sarjana-sarjana yang belajar di bidang nutrisi. Itu adalah tiga ini. Ini pembagiannya ya. Ada omega 3, ada omega 6. Nah, slide berikutnya kita akan belajar mengenai apa namanya? Bagaimana asam lemak itu disebut sebagai omega 3 atau omega 6. Nah, ini LA, linoleic acid, tadi sudah ya. Nah, di sini yang atas ini adalah omega 6. Anda lihat di sini, ini semua omega 6. Kenapa dia disebut sebagai omega 6? Untuk menghitung penomoran itu nih 1, 2, 3, 6. Untuk penamaan omega, lihat kursor saya ya. Itu dimulai dari ekor asam lemak itu. Nah, ini kepala asam lemak. Kan ada ikatan apa namanya? Gugus fungsional. Waktu masih di SMA, gugus fungsional itu menurut IUPAC. Tata nama IUPAC selalu nomor 1. Tapi untuk tata nama omega, yang dilihat bukan kepala yang mengandung gugus fungsional ini, tapi yang paling ujung dari ekor. Jadi atom C yang ekor. Di sini atom C-nya kok tidak kelihatan. Ya, memang C tidak cukup. Cukup ini berarti ada atom C, ini ada atom C, ini ada atom C. Dan di sini ekornya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia omega 6. Nah, berapa cuma ikatan rangkapnya? Ya, tidak peduli. Kalau ikatan rangkapnya cuma rubah ininya ya, pointernya. Hmm. Kalau ikatan rangkapnya itu cuma satu di posisi 6 itu ya dia udah omega 6. Tapi kalau ikatan rangkapnya lain ada, kalau yang pertama itu di C6 itu ada ikatan rangkap, maka dia ya tetap disebut sebagai omega 6. Lemak, asam lemak, omega 6. Tidak peduli di sini ada ikatan rangkap lagi atau tidak. Seperti AA ini, arachidonic acid, ikatan rangkapnya ada 4. Ikatan rangkap pertama itu ada di posisi C nomor 6 pada ujungnya. Ya. Nah, kemudian kalau yang di sini berapa yang eh, linoleic acid ini? Ini ada
ujungnya di sini. Ini 1, 2, 3. Sebentar. Ini gambarnya kok terlalu besar. Anda kelihatan ya gambarnya? Hmm, gini saja ya. Saya besarkan. Ini yang LA ini. Anda lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 2 ikatan rangkap. Tapi ikatan rangkap yang pertama ada di C nomor 6 dari ujung. Jadi dia merupakan omega 6. Nah, di sini begitu juga yang di sebelah bawah yang omega 3 ini. Contohnya EPA ya. Ini ujung 1, 2, 3. Ini asam lemak omega 3. Tapi asam lemak ini jenis PUFA karena ikatan rangkapnya lebih dari 1. Tapi ikatan rangkap yang pertama ada di C nomor 3. Karena itu PUFA ini adalah asam lemak omega 3. Demikian juga dengan DHA, kemudian juga dengan ini nanti yang banyak dipelajari oleh para sarjana bahwa dia ini berpengaruh terhadap fungsi kesehatan tubuh. Di sini ada catatan. Penamaan menurut notasi omega. Di sini contoh ya. 1, 2, 3. Eikosa pentanoic acid. Yang mana eikosa pentanoid tadi? Ini, yang nomor sini. Anda lihat kursor saya. Di situ tulisannya adalah kurung 20.25N strip 3. Ini artinya C-nya 20, ikatan rangkapnya ada 5, kemudian ikatan nomor 1, N-3 ini, ya, itu ada di C nomor 3. Jadi dia omega 3. Nah, ini Anda pelajari sebentar saja. Nanti kalau Anda juga baca buku textbook, biasanya penulisnya cuma kami meneliti asam lemak ini aja, apa kalimat angkanya ini saja 25N3. Karena apa? Dia malas nulis yang panjang ini eicosapentaenoic acid. Jadi untuk orang-orang tertentu 25N3 itu sudah eicosapentaenoic acid. Ini penamaan menurut omega 3. Selanjutnya, nah ini contohnya. Ini atom C nomor 1. Itu untuk penamaan delta abbreviation yang biasanya. Ya, jadi palmitoleic acid itu jumlah atom C-nya 16. Nanti dihitung sini ada 16. Kemudian apa namanya? Di sini ada 1 ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya itu pada karbon nomor 9. C-nya 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dia menghitungnya C1 itu dari yang ada ikatan, yang ada gugus fungsionil. Tapi kalau notasi omega, maka C1-nya itu ada di C nomor 1 sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena itu 16, ikatan rangkapnya 1, posisi ikatan rangkap itu ada pada C7. C7, kalau notasi omega itu menghitungnya dari ekor. Sedangkan kalau notasi delta, ini kan istilah deltanya yang seperti gunung itu, C1-nya itu ada di ada di C yang mempunyai gugus fungsional. Gugus fungsionalnya asam lemak kan ini, COOH. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai Specialized Pro-Resolving Mediator atau SPM. SPM itu adalah senyawa yang dihasilkan dari
asam lemak esensial, dan berfungsi penting pada proses penyembuhan dari proses radang. Jadi dari sini nanti kalau sudah praktek, ada yang sakit kronis, liver card, typhoid, sarankan ke yang bersangkutan ininya apa, proteinnya itu diambil dari ikan, terutama ikan laut. Nah, SPM ini atau Specialized Solvent Mediator ini. Di sini ada asam lemak apa yang menghasilkan itu tuh ada 4. DPA, EPA, DHA, dan AA. Tentu saja ada penelitian-penelitiannya ada yang menyatakan lebih dari ini. Tapi ini yang utama yang sudah sering dibuktikan secara klinis juga. Mau dari tikus, mau dari manusia. Kalau manusia terutama pada eh, olahragawan. Ya. Nah, ini 4 ini. Nah, DPA ini menghasilkan apa? Ini saya ambil. Saudara jangan melihatnya, jangan kok rumet gini ya. Ya, Anda melihat rumusnya. Rumusnya rumput ya, rumusnya kan rumusnya kelihatan ruwet padahal bukan, ini cuma gambar saja. Di sini DPA ini, lihat kursor saya, warnanya putih kursornya. Di sini ada siklooksinase 2. Oksigenase ase itu berarti enzim. Dengan reaksi tertentu, enzimnya siklooksinase 2, dia akan menghasilkan resolvin, disingkat di sini RVT1, resolvin T. T series resolvin. Kemudian ada resolvin D2. Ini dari istilahnya dari DPA. Ini dua jenis SPM yang berasal dari DPA melalui reaksi tertentu dengan enzim siklooksinase 2. Nah, cukup dari sini. Nah, kemudian untuk yang ke kanan membacanya sama. Di sini eh, pufanya adalah EPA, eicosapentaenoic acid. Ini enzimnya adalah malah banyak di sini ya. COX-2, liposigenase 2, dan SIP. SIP ini biasa namanya aslinya aromatase. Tapi cukup SIP 450. Ini menghasilkan E-series dari resolvin. Tapi yang ditunjukkan di sini cuma resolvin E1. Karena apa? Para sarjana sudah menyatakan sekarang kita baru menemukan resolvin yang dari EPA itu satu ini. Molekulnya seperti ini. Bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun berikutnya resolvinnya yang dari EPA ini bukan satu ini saja, tapi akan ditemukan lagi. Nah, kemudian demikian juga dengan DHA ini, docosahexaenoid acid. Di sini enzimnya malah banyak untuk menghasilkan DHA menjadi berbagai resolvin yang di bawahnya ini. Yaitu baca sendiri ya, ada COX 15 ini dan sebagainya. 15 lipooksigenase atau siklooksinase. Di sini DHA akan menghasilkan ini 3 jenis resolvin. Nama umumnya resolvin gitu saja ya. Padahal ini ternyata namanya ada yang bukan resolvin, ada yang protectin, ada yang maresin. Maaf kalau itu pakai SPM aja. Di sini DHA ini dengan reaksi tertentu yang melibatkan enzim ini banyak 1, 2, 3, 5 ya, itu akan menghasilkan protectin. Nah, di sini protectinnya PD1. Karena ya baru satu ini untuk 2024 abad Anda ya. Kemudian di series resolvin D1, kemudian maresin, MAR1. Ada 3 macam jenis untuk DHA yang masing jenis-jenis itu hanya ditemukan satu-satu sampai sekarang ini. Kemudian yang terakhir arachidonic acid atau AA, asam arachidonik. Dengan reaksi tertentu, enzimnya ini, LOX, ya, liposgenase, itu dia akan menghasilkan lipoksin. Di sini
lipoksinya lipoksin A4. Cuma baru ini saja yang diketemukan bermanfaat untuk meresolve atau menyembuhkan atau memperbaiki segala sesuatu yang diakibatkan oleh proses inflamasi yang merupakan bukan jahat tuh, proses pertahanan tubuh kita untuk sesuatu yang seharusnya tidak masuk ke tubuh kita tapi masuk. Nah, ini kalau Anda ingin eh, yang lebih singkat. Tapi kalau saya anjurkan ke yang pertama tadi ya. Dia menceritakan tentang reaksinya secara singkat, rumus molekulnya, dan berapa jumlahnya. Setelah Anda paham yang pertama, Anda boleh menggunakan singkatan ini. Kalau di ini, yang ini singkat memang. Justru yang singkat itu tidak selalu mudah. Karena yang singkat itu dibuat oleh orang yang sudah mengerti. Jadi yang kecil-kecil itu dibuangi semua, tinggal singkat. Tapi masalahnya, Anda seringkali terpesona yang singkat itu. Padahal di situ ada banyak cerita setiap bagannya, ya. Jadi pelajari dulu yang rumit dulu, jelaskan satu-satu. Setelah itu sebaiknya Anda singkat-singkat sendiri. Nah, kemudian bagaimana gut-brain axis? Saluran cerna, otak, aksis, aksis atau poros ya. Di sini ini gambarnya porosnya ini. Ini saluran cernanya, ini otak. Nah, di sini sudah lama ini para sarjana itu paham bahwa lambung, saluran cerna dengan otak itu ada hubungannya. Yang pertama ditemukan adalah berdasarkan sistem saraf, melalui sistem saraf, yaitu nervus vagus, kemudian nervus-nervus saraf yang lain, dan neurotransmitternya ini. Neurotransmitter yang di sini itu semuanya ini dihasilkan oleh otak. Tapi semuanya ini ternyata juga berpengaruh terhadap saluran cerna. Contoh, GABA. Kalau GABA meningkat, Anda cenderung bergerak. Ya, jadi Anda lihat kalau di sepak bola atau voli atau apapun itu kalau timnya menangan meloncat teriak, nah, itu kalau diukur GABA-nya pasti meningkat. Demikian juga kalau Anda makan sesuatu takut, sedih dan sebagainya, pokoknya stres mengakibatkan GABA meningkat. Anda kalau stres pasti reaksinya macam-macam. Perut akan sakit. Jadi ada hubungan antara otak dan ini terbukti sejak awal nih ya. Karena itu temuan pertama adanya gut brain axis itu adalah melalui saraf. Nah, kemudian yang kedua, ini yang agak modern. Temuan berikutnya adalah melalui sistem imun di mana di sini sitokin. Nah, sitokin yang memperantarai antara hubungan antara lambung dengan otak itu adalah ini yang sudah dipelajari dan setiap kali diteliti, diulang, itu hasilnya sama. Itu adalah interleukin 1 beta, interleukin 6, TNF alfa, interleukin 18, dan interleukin 10. Jadi ini beramai-ramai sarjana seluruh dunia melakukan pemeriksaan sitokin anjing, kelinci, yang terakhir simpanse, yang terus kemudian tidak boleh, dan manusia yang terakhir. Dan yang kemudian ini adalah endokrin system. Ini ada ACE, HPA. Hipotalamus, pituitary, adrenal. Hasilnya adalah kortisol. Kortisol kan dihasilkan oleh kelenjar supraadrenal. Kemudian beberapa hormon dari saluran pencernaan, contohnya grelin, somatostatin, gastrin, leptin, dan glucagon-like. Ini grelin, ini dihasilkan oleh otak, saudara. Maaf, oleh saluran cerna. Tapi grelin ini kalau meningkat, itu akan mempengaruhi Anda untuk makan. Nafsu makan Anda menjadi meningkat. Begitu juga dengan gastrin.
ada rasa lapar di lambung. Nah, rasa lapar lambung disampaikan ke otak, otak akan menyuruh Anda melalui saluran limbik untuk makan. Nah, yang terakhir, ini sekarang adalah mikrobiota. Jadi mikrobiota yang ada di tubuh kita. Kita ini ada banyak mikrobiota. Dia itu akan memetabolisme makanan kita dalam kondisi tertentu. Nah, di sini senyawa yang berpengaruh adalah butirat, propionat, dan asetat. Di sini nih akan mempengaruhi otak. Melalui ini dia akan mempengaruhi otak. Nah, jadi gut-brain axis, kalau Anda hanya mencari yang 3, kalau Anda klik ya, lalu di situ hanya ditulis 3 ini saja. Ada banyak yang cuma menulis 3, kurang. Satu laginya adalah mikrobiota usus. Dia juga bisa mempengaruhi otak untuk bekerja sama apa yang dimaui oleh mikroba ini. Jadi kalau menyebabkan mikroba normal Anda itu tidak berdaya atau berubah, itu akan menyebabkan, akan berpengaruh kepada otak Anda. Contoh misalnya merasa lemas, merasa malas, merasa seperti bersedih tapi tidak tahu apa sebabnya. Kalau Anda sudah paham ini, Anda pasti akan mencari, tadi saya makan apa. Nah, pengetahuan yang demikian ini kelihatannya sederhana ya, tapi ini baik untuk pasien Anda nanti. Nah, masalahnya Anda tidak akan bisa menganjurkan saran-saran yang seperti itu tanpa Anda mengetahui teori-teori ini. Ini bagaimana apa mikrobiota di dalam usus itu menghasilkan asetat, propionat, butirat yang nantinya bisa berpengaruh terhadap otak atau mempengaruhi otak. Di sini yang utama itu adalah dietary fiber, kemudian gut mikroba usus. Nah, kenapa dietary fiber? Makanan kita tadi ada 3 toh, yang di kerangka konsep eh, mapping kasus yang dari saya ya. Apa namanya? Makronutriennya lemak, padahal makronutrien yang kita makan sebenarnya karbohidrat, lemak, dan protein. Tapi kenapa harus ada dietary fiber? Nah, yang pertama, ya, mikroba usus itu tempatnya di kolon. Pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat itu utamanya ada di usus halus yang di atas. Ileum, jejunum, duodenum itu tempatnya untuk eh, absorpsi dan pencernaan. Fibernya untuk apa? Anda tahu fiber itu terdiri dari selulose ini dari sayuran ya. Tubuh kita tidak punya enzim untuk mencerna selulose. Yang bisa mencerna selulose itu cuma gajah, apa tuh gajah, terus apa kambing, sapi itu punya selulose. Karena itu kita tidak makan rumput, tapi makan ya makan daun. Tetap harus ada dietary fiber itu dari daun-daun yang tentu saja tidak sekasar rumput selulosenya. Nah, fungsinya apa? Kalau diet fiber itu banyak, maka ada beberapa bagian dari KLH itu tadi, lemak, karbohidrat, protein itu yang bereaksi dengan eh, fiber ini membentuk om. Nah, kalau dia sudah dengan usus halus yang di atas itu, jejunum, ilium, dan ini tidak akan bisa mencernanya lagi. Nah, dia berlindung di situ ya, di, ada di antaranya. Nah, fiber sendiri kan, fiber sendiri serat-serat ini kan tidak bisa dicerna memang oleh lambung kita. Nah, makanan-makanan yang terperangkap di situ, membentuk kompleks di situ itu akan setelah karena tidak dicerna sampai di kolon. Di kolon ya tidak bisa bebas lagi. Di sana ada mikrobiota yang melalui fermentasi akan menguraikan
makanan-makanan yang tidak tercerna tadi, terutama karbohidrat dan lemak, menjadi asetat, propionat, dan butirat. Nah, sekali lagi nanti perintahnya pada pasien adalah percuma Anda makan omega 3 tinggi, saya makan ikan bakar dua besar-besar, tapi tidak ada seratnya. Dia tidak ke arah ini, tidak akan dibawa oleh serat itu sampai ke kolon. Kalau tidak dibawa sampai ke kolon ya tidak akan terbentuk asetat propionat. Terbentuknya sedikit sekali. Yang paling banyak dia diuraikan di atas, dijadikan asam amino, karbohidrat, asam lemak, dan semuanya diabsorpsi ke arah diabsorpsi kemudian dibawa ke hepar. Nah, tidak ada sisa untuk mikrobiota merubah senyawa-senyawa itu menjadi asetat, propionat, dan butirat. Ya, ini fungsinya mengapa diet fiber itu diletakkan di sini. Setelah menjadi 3 asam lemak rantai pendek ini, asetat itu kan C-nya cuma 2. Ada lihat di situ ya. Propionat C-nya 3, butirat C-nya 4 lah. Kemudian di sini ada ini reseptor-reseptor yang ada di dalam usus. Nah, di sini kan lumennya. Ya, ini kan fili-fili. Berarti di sini lumen, di sini usus, nah di sinilah peredaran darah. Nah, ini eh, reseptornya. Nah, reseptornya bisa dibaca di yang sebelah kanan itu. Setelah dilempar masuk, nah kemudian kemana dia? Nah, terserah. Di sini eh, asetat, propionat, butirat itu akan bisa mempengaruhi nervus vagus. Dia akan mempengaruhi nervus vagus dengan reaksi tertentu. Nah, sinyal dari reaksi tertentu itu oleh nervus vagus akan dibawa ke otak. Nah, sinyal-sinyal dari nervus vagus itu dari mana dapatnya? Ini dari ini. Peptid Y, GLP, GABA, kemudian 5-HT ini serotonin. Jadi pada saat dia sudah masuk ke sini, 3 asam lemak pendek itu, usus itu akan menghasilkan semuanya ini, dan ini akan memicu apa namanya transmitter yang akan dialirkan melalui nervus vagus menuju otak. Sedangkan 3 asam lemak pendek ini juga bisa masuk ke aliran darah, ya bebas masuk ke aliran darah. Kalau sudah masuk ke aliran darah, ya dia sampai ke otak. Nah, 3 asam lemak ini tidak bisa menembus eh, ini blood-brain barrier di otak. Ya, sama seperti alkohol. Cuma alkohol membuat Anda teler, kalau ini membuat Anda lebih baik. Kemudian di sini ada translokasi, dia akan dari sini, dari darah, dia akan berubah, akan memicu pengaktifan dari sistem imun. Kemudian di sini, ini melewat darah kalau portal vein ini ya. Jadi aliran darahnya itu ke portal vein atau langsung ke otak, asam-asam lemak ini. Kalau otak, dia bisa menembus blood-brain barrier di otak, sedangkan kalau ke liver, dia lewat vena porta. Nah, di sini, di liver dia akan berpengaruh. Kalau livernya itu ada radang, dia akan mempengaruhi untuk apa namanya menghasilkan fungsi-fungsi imun tertentu. Atau kalau di situ ada radang, dia akan menyembuhkan. Jadi dia memodulasi kapan dia harus mengaktifkan, kapan dia harus memadamkan atau melerangkan reaksi-reaksi imun yang ada di otak ini. Nah, di sini di hepar ini ada ya sama dengan otot-otot lain, dia bisa menghasilkan senyawa-senyawa radang tertentu. Ya, yang di sebelah kiri di otak yang di bawah ini adalah blood-brain barrier. Jadi di otak itu ada apa pembuluh darahnya tidak bisa semua senyawa bisa menembus pembuluh darah untuk masuk ke sel otak. Yang bisa itu ternyata yang bermanfaat bisa masuk itu adalah ini. Kalau yang alkohol sejak zamannya Nabi Musa itu sudah tahu kalau minum alkohol pasti berpengaruh pada perangai. Tetapi
belum ada ilmu bahwa ternyata alkohol itu bisa menembus blood-brain barrier ya. Selanjutnya, nah ini dibaca sendiri nanti ya. Ureannya sama seperti kalau saya tadi singkat ya, ini lebih lebih terinci. Nah, kemudian ini dari apa namanya, sudah yang tadi 3 itu omega 3, kemudian SPM, kemudian blood-brain carrier itu kata sulit tadi. Nah, kalau yang ini kita mulai ke eh, mapping, apa, brainstorming ya. Yang pertama jelaskan proses pencernaan trigliserida dan seterusnya, apa bedanya, perbedaan dari asam lemak rantai pendek dan asam lemak rantai panjang. Nah, jadi ini Anda kan makan lemak di sini. Di sini nanti ini di kelas 2 Anda akan diulangi lagi untuk digestif ya. Jadi lemak mulut dicerna secara mekanik. Di lidah kita itu bukan cuma ada amilase, tapi juga ada lipase di sana. Jadi lemak di mulut itu sebetulnya sedikit itu sudah dicerna. Nah, kemudian kalau sudah dikunyah dia masuk, tertelan. Nah, kalau sudah ditelan, maka yang menerima dia adalah ini, apa, empedu. Empedu dipergunakan untuk mengemulsifikasi. Seperti Anda ketahui, tubuh kita, lambung kita ini isinya lebih banyak air daripada lemak. Akan bisa larut di situ. Nah, kalau sudah tidak larut ya dia tidak akan bisa dicerna. Karena itu butuh ini empedu. Maka lemak itu akan dijadikan emulsi menjadi kecil-kecil seperti ini. Kalau sudah kecil-kecil seperti ini, baru bisa diuraikan oleh lipase. Nih. Nah, lipase itu berasal dari pankreas. Jadi pankreas itu bukan perkara menghasilkan insulin dan glukagon. Dia juga bisa menghasilkan enzim amilase dan enzim lipase dan enzim-enzim yang lain. Nah, di sini lipase ini yang nanti akan menguraikan. Lihat kursor saya ya, pindah ke arah kan kiri. Akan menguraikan trigliserida yang ada di dalam lemak, yang merupakan molekul lemak terkecil, tapi bukan bukan merupakan polimer ya lemak itu. Ya kumpulan trigliserida begitu saja. Tapi mereka cuma berkumpul jadi satu menjadi lemak. Nah, molekul lemak itu seperti ini. Yang biru itu gliserol, yang batang-batang ini asam lemaknya. Nah, lipase itu akan memutus ikatan ester antara gliserol dan asam lemak ini pada C yang nomor 1 dan C yang tepi-tepi, bukan nomor 1. Ini C yang tepi dan C yang tepi. Jadi asam lemak yang di tepi-tepi, di pinggir-pinggir ini, itu oleh lipase akan dilepas. Nah, kemudian dia akan diserap. Kalau sudah dilepas, maka trigliserida ini akan menjadi monogliserida karena asam lemaknya tinggal 1. Jadi yang diserap oleh usus itu adalah monogliserida dan 2 asam lemak. Masuk ke benda Golgi. Nah, ini nanti akan digabungkan lagi menjadi asam lemak lagi. Nah, keluar dari benda Golgi, masuk ke, bukan masuk, diikat oleh carriernya yang namanya silomikron. Jadi silomikron itu bukan trigliserida, bukan lemak. Silomikron itu adalah protein. Protein pengangkut cerida. Yang protein ini dihasilkan oleh enterosit atau sel usus. Nah, kalau sudah dibawa oleh silomikron, maka lemak-lemak ini akan masuk ke ductus lateral ini, yang merupakan ductus lateral itu adalah nama khusus untuk saluran limfe yang ada di vili-vili usus, masuk ke sini. Ya. Nah, tetapi saudara, ternyata yang masuk
ke saluran limfa itu adalah lemak-lemak medium, yang panjangnya medium, dan lemak-lemak yang panjang. Kursor saya ada sebelah kiri. Asam-asam lemak yang pendek, seperti eh, tadi itu asetat, butirat, dan propionat itu tidak masuk ke sana. Dia langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, ini yang saya maksudkan dengan apa bedanya distribusi atau absorpsi dari asam lemak pendek dan asam lemak panjang. Bukan pernyataan asam lemak pendek lebih mudah diabsorpsi dari asam lemak. Tidak, sama dua-duanya sama. Mungkin sama sulitnya karena prosesnya panjang ya. Tetapi untuk asam propionat, propionat setat dan butirat itu di mana namanya? Di usus dia kan sudah memang diuraikan menjadi asetat, propionat dan butirat. Nah, itu kalau dia diserap di sini oleh enterosit ini, dia akan langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi asam-asam lemak yang nyampe ke berikutnya sudah diuraikan oleh oleh apa namanya? Oleh bakteri ini bentuknya ya asetat, butirat dan propionat tadi langsung diserap pembuluh darah. Ya, itu yang perbedaan ini. Kalau absorpsinya ini kemarin gambarnya kurang baik, tapi urut-urutannya sudah ya salah begitu. Saya anggap kalau Anda benar mudah-mudahan tidak asal menulis ya. Berikutnya ini untuk molekul trigliserida. Ini gliserol, ini asam lemak, R-nya ini adalah C. Tergantung kalau C-nya 3 ya asam lemak pendek. Kalau C-nya 22 ya asam lemak panjang. Jadi di sini asam lemaknya ada 3. Oleh lipase, dia akan diuraikan. Pertama yang ini diputus, kemudian yang tepi ini loh. Asam lemaknya ini diputus dari molekul trigliserida yang paling tepi. Jadi yang pertama yang ini, kemudian berikutnya bawah atau yang bawah dulu yang atas. Ya terserah. Pokoknya hasilnya nanti lipase itu akan menghasilkan 2 asam lemak dan 1 monogliserida yang posisinya monogliseridanya itu ada di sentral, di paling tengah. Ya, dan ini nanti akan diserap oleh usus. Nah, ini panjang dari karbon chain, short chain fatty acid kurang dari 6. Ini saya letakkan mengapa C3, C2, asetat, propionat, dan butirat itu disebut sebagai short chain fatty acid. Ya, ini apa namanya itunya, referensinya. Kemudian uraikan pembagian asam lemak berdasarkan jumlah atom karbon. Kita sudah bicara tadi pada saat kita belajar tata nama omega 3 dan tata nama delta. Ya, ini tadi kan sudah saya terangkan. Selanjutnya, ini adalah contoh MUFA, ini delta abbreviation. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya kita yang kedua, jelaskan sistem imun innate dan adaptif. Anda tinggal ngambil di artikel Anda ini. Innate imun sel. Ini yang melibatkan 5 sel ini. Mulai dari dendritic cell, kemudian natural killer cell, dan sebagainya. Dan di sini adalah apa namanya mediator-mediatornya yang dihasilkan oleh sel-sel ini. Tujuannya untuk apa? Tidak jahat ini, saudara. Ini akan mempertahankan tubuh kita terhadap sesuatu yang masuk. Tentu saja gejala ini kan menghasilkan gejala ya jelas. Kalau tidak ada gejala, manusia tidak sadar kalau dia sakit. Justru karena ada gejala itu, maka dia akan melakukan sesuatu. Kalau zaman dulu pakai jamu-jamu apa ya yang menyebabkan ya pakai mengambil daun ke sana kemari dia coba. Kalau sekarang diteliti, ditemukan obatnya itu karena mekanisme innate imun ini.
Anda pasti bertanya, apakah kita bisa berhasil tanpa sesuatu? Mengapa tidak? Virus itu sampai sekarang belum ada obatnya. Bahkan COVID-19 saja terapinya itu adalah terapi untuk meningkatkan imun, titik. Tapi tidak ada satupun keberhasilan untuk membunuh virus. Yang ada adalah bagaimana sistem imunitas. Seperti yang Anda lihat di sini di artikel Anda, semuanya itu adalah tidak membunuh virus, tapi arahnya adalah menguatkan sistem imun. Jadi PUFA, ZNF itu ternyata ditemukan meningkatkan sistem imun. Nah, itu yang dipelajari. Jadi ada memang penyakit yang tidak ada obatnya. Kemudian adaptif imun. Nah, ini kalau dari yang pertama dari unit imun itu kita sudah berhasil bertahan, ya paling paling bagus kalau pakai virus saja, enggak pakai obatnya. Tubuh kita berhasil bertahan terhadap virus itu, maka kalau adaptif imun sel yang sudah orang-orang yang sudah berhasil mengatasi infeksi virusnya itu, imun ini akan mengenali antigen virus itu tadi. Kalau suatu kali ada infeksi lagi, maka imun selnya ini akan apa memahami segera dia membentuk antibiotik. Jadi maaf antibiotik antibodi. Jadi bedanya innate imun dan adaptif imun itu adalah kalau yang adaptif itu menghasilkan antibodi. Sudah tidak ada radang-radang lagi. Sudah tidak ada fibris, ada begitu dia masuk, dikenali, langsung ditangkap oleh antibodi. Karena itu ada orang yang, saya sudah imun dengan ini. Kenapa? Saya kemarin dapat ini, saya tidak ada fibris. Ya itu karena dia sudah ada antibodinya, jadi tidak perlu segala macam upacara inflamasi, antibodi langsung bekerja. Itu singkatnya. Nah, lalu siapa yang membentuk antibodi? Ini sel limfosit. Di sini Anda bisa pelajari. Nah, limfosit itu pun juga menghasilkan interleukin atau sitokin yang membuatnya, memicunya untuk menghasilkan antibodi. Jadi di sini ya. Di sini ini sel B. Ini ada sel CD ini semua sel limfosit yang sudah kenal terhadap imun-imun. Ini proses apa profesional antigen ini nanti Anda akan dipelajari. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah sitokin yang keluar pada saat ada proses inflamasi. Sedangkan ini adalah sitokin yang kalau dia ada sitokinnya inflamasinya itu dihambat. Jadi sebetulnya ini itu ya tidak boleh terlalu banyak ada. Tapi mereka dengan sendirinya itu menyeimbangkan diri pada saat infeksi yang proinflamatori ini akan cenderung meningkat. Tapi pada saat bersamaan ini juga meningkat supaya reaksinya tidak berlebihan. Nah, setelah dia berhasil mengatasi infeksi, pada proses penyembuhan ini akan sangat tinggi sekali untuk mempercepat proses penyembuhan. Ya. Berikutnya, nah ini SPM-nya. Nah, SPM-nya itu dikatakan tadi resolve, meringankan. Nah, ternyata di sini ini anti-inflamatori. MUFA, kemudian di sini PUFA. Kemudian MUFA itu berpengaruh pada apa? Ini adalah stokin yang dipengaruhi oleh MUFA. Stokin-stokinnya itu bukan ditekan ya, dimodulasi, diaktifkan. Itu adalah ini semuanya hampir stokin anti-inflamatori. Ya, tinggal dibaca ya. Nah, kalau di sini proses inflamasi, maka pada saat proses penyembuhan dan sebagainya, resolvin ini akan berperan dengan baik. Sebetulnya dia menghasilkan sendiri. Tapi kalau pada saat itu diet ini ditingkatkan,
maka proses penyembuhan tisu atau proses penyembuhan tisu ini jangan dihubungkan dengan luka saja ya. Kalau Anda kena virus atau kena tipoid saja, ya radang-radangmu itu ya, organ-organmu itu ya, ya apa namanya, ya terjejas ya, udin dan sebagainya. Nah itu pun perlu tisu repair, perlu penyembuhan. Berikutnya, nah ini adalah apa namanya, di usus ini ya, GARD tadi. Ini GARD, GARD itu adalah sistem. Jadi GARD Associated Lymphoid System, lymphoid tissue itu suatu sistem. Sistemnya itu apa? Ini slide berikutnya ya. Ini salah meletakkan slide, maaf sebentar. Hmm. Payer pad, bukan GARD. Bukan GARD ya, ini payer pad itu nih yang biru-biru. Ini isinya limfosit untuk menghasilkan antibodi, untuk menghasilkan interleukin, untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di makanan Anda, yang dengan ikhlas dimasukkan ke dalam perut. Ini payer pad. Nah, GARD yang mana? GARD itu adalah terdiri dari merupakan sistem yang terdiri dari payer pad dan ini segala sesuatu yang ada di jonjot-jonjot usus ini, mulai dari villi dan sebagainya. Sistemnya itu ini, tapi yang utama bekerja itu yang menghasilkan itu adalah ini. Nah, sistemnya yang berhubungan dengan villi itu apa? Pembuluh darah limfe, lakteal. Tadi yang saya tunjukkan lakteal di mana eh, asam lemak rantai panjang masuk ke situ. Di sini kan ada lakteal. Jadi lakteal, kemudian limfoid sistem ini, peptid ini menjadi satu kesatuan seluruh usus dari apa sampai itu yang disebut sebagai GARD. Di seluruh usus punya ini semua, juga punya fili-fili. Nah, kemudian ini biomolekulnya, bukan biomolekulnya, digambarkannya seperti apa. Kalau tadi kan gambar nyatanya seperti itu. Sebetulnya ini ya kita tidak bisa melihat, saudara. Seperti dendritic cell, kita harus melihat mikroskop dulu, terus bentuknya seperti ini, ya. Semua dari mikro, tapi panah-panah gini ya tidak terlihat tuh. Seperti ini bulat-bulatan begini ya, bentuknya tidak bagus begini. Tampaknya ya biru-biru seperti itu tadi. Nah, kalau di sini ada lumen, ini ada follicle associated epithelium. Nah, follicle associated epithelium. Jadi di sini ada follicle-follicle yang berhubungan dengan epithelium. Ini nanti yang akan menang antigen-antigen itu. Nah, kemudian sebelum dia akan ikut bersama absorpsi protein, karbohidrat, dan sebagainya, dia akan ditangkap oleh M cell ini antigen itu. Kemudian ditangkap oleh dendritic cell, lihat kursor saya ya. Setelah itu ada yes, apa payer pad tadi itu limfosit di sana yang bisa berubah menjadi eh, di antaranya berbentuk B cell dan sebagainya. Nah, nanti dari sini dia akan dibawa ke sini ke mesenteric lymph node. Jadi kalau di sini bukan payer pad lagi nih. Kalau ini memang ada limfonoduli. Sudah dalam bentuk limfonoduli. Dan ini disebut sistem GARD tadi itu. Nah, kalau ini bukan bentuknya bukan limfonoduli ya, cuma bagian.
Jadi yang di sini tidak ada batas-batasnya. Selanjutnya, nah ini tadi kalau yang ini itu tadi sistem guardnya. Nah kalau di sini bagaimana eh, alurnya itu berfungsi, saudara melihatnya mulai dari di sini Anda lihat ada, saya tunjukkan ya, ada kalprotectin. Ini khusus apa namanya mediator pada saat usus Anda mengalami keradangan. Kalprotectin. Anda lingkari nanti. Nah, di sini ada fiber, ada prebiotik. Prebiotik fiber itu disebut sebagai prebiotik. Kemudian di sini akan menghasilkan SCFA karena terperangkap tadi. Bakterinya apa? Ini bakterinya. Kemudian di sini ada omega 3. Omega 3 ini akan mengaktifkan ya bakteri-bakteri ini. Demikian juga akan mengaktifkan bakteri khusus ini omega 3 Roseburia. Nah, bakteri-bakteri ini adalah bakteri kok malah diaktifkan, Dok? Iya, Anda lihat di artikelnya. Bakteri-bakteri ini yang nanti akan membantu fermentasi dari pufa itu menjadi tiga tadi, asam asetat, propionat, dan butirat. Demikian juga di sini vegetarian diet. Nah, di vegetarian diet ya, itu saja apa namanya sayur saja ya. Ini menghambat Clostridium. Jadi diet diet Anda itu menghambat Clostridium. Clostridium itu merugikan, saudara. Kemudian di sini ada apa Mediterranean diet. Dia menghambat bakteri ini. Demikian seterusnya nanti ya dibaca sendiri ini jelas gambarnya. Ini saya ambil dari artikel Anda. Ya, artikel yang diberikan ke Anda. Nah, ini penjelasannya. Berikutnya, ini adalah diet vegetarian. Maaf, Mediterranean. Mediterranean yang Anda lihat ada yang di tengah. Artikel ini akan menunjukkan apa yang dimaksud dengan diet Mediterranean. Kemudian, bagaimana hubungan antara makronutrien khususnya asam lemak tidak jenuh, kemudian mikronutrien tertentu, dan aktivitas fisik. Di mana tempatnya? Ini di sini. Sebentar, saya besarkan ini. Ini. Kursor saya warnanya hitam ya. Nah, itu ada nutrien, aktivitas yang akan mengoptimalkan fungsi imun. Nah, saya ngambilnya ide itu dari sini, saudara. Jadi ininya nih idenya saya ambil dari sini untuk memberikan meringkas apa yang ada di artikel itu. Nah, di sini ternyata dia mau menerangkan bahwa vitamin D, selenium, zinc, dan kemudian aktivitas fisik disertai dengan fiber, kemudian dietnya adalah BUFA, MUFA. Kalau itu dijadikan satu kesatuan, maka dia akan mengoptimalkan kemampuan imun. Nah, penelitian ini berkembang pesat tentang meningkatkan imunitas pada saat COVID yang kemarin itu. Jadi Anda ini apa ya, generasi yang tahu betul yang namanya pandemi itu seperti apa. Kalau saya sudah, saya lah lebih apa namanya, ya, tapi sayang, usia saya sudah lanjut. Tapi Anda benar-benar pada usia muda. Anda
tahu sendiri bagaimana itu pandemi. Kalau saya kuliah dulu, enggak ada, cuma cerita katanya ada pandemi ini di ini tidak benar menyentuh apa yang dimaksud pandemi. Tapi Anda tahu sendiri kan? Nah, pada saat it- pandemi itulah ilmu ini dipelajari manusia dengan baik, apa mempertahankan diri. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan terapi itu kan ada pencegahan, promotif, dan terapi, rehabilitasi. Nah, ini yang dipergunakan untuk pencegahan. Jadi ilmu kedokterannya sekarang lebih ke arah bagaimana mencegah. Kalau dulu terapi. Karena COVID, baru kita spesies manusia sadar. Ternyata pengobatan tidak selalu berhasil. Yang paling baik adalah mencegah. Ini tadi dengan meningkatkan. Ini eh, hasilnya ya. Sedikit sebetulnya zinc, selenium, vitamin, fiber, tufa. Ini yang di sama physical activities. Yang lain-lainnya silahkan dibaca sendiri. Kemudian berikutnya, maaf. Nah, ini jelaskan mekanisme reaksi pembentukan asam lemak rantai pendek asetat. Ini ada Anda apa namanya? Anda urutkan saja ya. Di sini ada asetat, kemudian dari asetat ini timbul butirat, kemudian dari sini pirufat bisa dihasilkan propionat. Kemudian oksaloasetat, lewat oksaloasetat ini da, eh, dari Krebs ya, malat, fumarat, ini bisa menjadi propionat. Kemudian untuk fruktosa, fukosa, rhamnosa, ini biasanya berasal dari diet seratnya itu sendiri, juga bisa dihasilkan propionat. Kemudian yang ingin saya tunjukkan ke Anda adalah selain Anda harus memahami ini proses pembentukannya ini, yang ingin saya tunjukkan ke Anda adalah bahwa proses pembentukan asetil-CoA ini yang kemudian bisa menjadi asetat, kemudian dari asetat bisa menjadi butirat, kemudian ada lagi yang asetat bisa menjadi propionat, harus lewat asetil-CoA dulu ya. Di sini pirufat yang bisa menjadi propionat. Nah, di sini reaksi ini, perubahan pirufat menjadi asetat ini, itu memerlukan tetrahidrofolat, vitamin B9. Jadi ini yang harus Anda kuasai, dan ingat, dia memerlukan vitamin B9 atau tetrahidrofolat. Kuliahnya sudah ya, vitamin ya. Ini keterangan lengkap dari slide 27. Berikutnya, saja. Apa peran eh, kolon? Kalau yang kemarin untuk keseimbangan, absorpsi, dan sebagainya, penekanan ini adalah apa ion-ion dan air itu utamanya diabsorpsi di sebelah di kolon ini. Tapi sekarang tidak. Ada tambahan satu lagi, di sini adalah tempatnya mikroba yang bisa merubah nutrisi-nutrisi yang ikut serat atau usi yang lolos yang tidak bisa diabsorpsi oleh atas menjadi asetat, butirat, dan propionat yang bermanfaat untuk meningkatkan imun. Sini ya, short chain fatty acid apa fungsinya? Nah, ini asetat fungsinya apa? Butirat apa? Propionat apa? Nah, kemudian ini ada yang disebut sebagai resisten nutrien. Contoh resisten karbohidrat, resisten
resisten protein, resisten, nah, semuanya ada resisten lipid ya. Resisten nutrien itu artinya nutrien yang tidak bisa diuraikan secara enzimatis oleh saluran cerna, terutama usus halus atas, duodenum, ileum, jejunum. Maaf, duodenum, jejunum, ileum. Nah, makanan-makanan yang tidak bisa dicerna itu ada dua, karena bergabung dengan asam, bergabung dengan serat, atau karena proses-proses tertentu. Biasanya, misalnya terlalu lama di dalam kulkas, dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak bisa dicerna di atas, dia masuk ke kolon kan, nah, bakteri yang akan mencerna. Dia akan merubahnya menjadi tiga itu tadi, tiga asam lemak pendek itu tadi, A, B, B, untuk kemudian diabsorpsi. Nah, ini adalah eh, teknik yang dipergunakan untuk bagaimana seseorang itu makan sedikit banyak, tapi kalorinya sedikit. Itu yang mau diceritakan di sini. Ini loh, bukan mau diceritakan itu, yang diterangkan apa yang disebut sebagai resisten nutrien. Di sini starch, kompleks karbohidrat, pektin, gam, hemiselulose, galaktose, leukose. Jadi kan Anda nanti kalau Anda apa beli makanan kemasan itu kan ada proteinnya tuh besar, tapi di situ tertulis kalori yang akan dipakan oleh konsumennya itu hanya sedikit sekali. Nah, dari situ Anda akan lihat ini pasti menggunakan nutrien-nutrien yang resisten. Jadi karbohidratnya tidak pada saat masuk saluran cerna yang usus halus itu, dia tidak dicerna tapi dia masuk ke kolon. Nah, untuk pengetahuan ini, Anda bicara lagi ke pasien, anak-anak Ibu. Proteinnya memang bagus, besar Bu, tapi lihat petunjuknya. Ini tidak bisa untuk anaknya. Ya, kalau anak untuk tumbuh, Anda beri yang makanan yang berasal dari resistenan nutrien ya. Tampilannya memang orang tuanya mampu karena makanan yang itu kan tidak murah. Tapi anaknya kerincing kering seperti itu. Ya, ini hanya baik untuk manula-manula yang sudah kalau diberi makanan karbohidrat terlalu tinggi, gula darahnya melonjak. Tapi pada saat yang bersamaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak makan. Ini teknik-teknik untuk terapi terapi diabetes, bukan terapi, pencegahan diabetes mellitus dengan orang yang sebenarnya tidak mampu untuk berpuasa dan sebagainya. Padahal diabetes itu kalau dia makan dengan gaya seperti Rasulullah, tidak akan pernah ada diabetes. Karena semuanya itu terjadi karena kebiasaan, kecuali kalau memang ada kelainan di pankreasnya. Kalau yang itu masalah lain lagi ya. Berikutnya, keterangan slide 19. Ya. Nah, ini 5, jelaskan mekanisme eh, apa namanya short chain fatty acid dalam memodulasi sistem imun tubuh. Ya, kemarin sudah diterangkan ya. Kalau tidak salah, slide yang 5 ini ya, yang apa namanya ditampilkan. Ini ada propionat, butirat, astat. Nah, bagaimana kemudian ini sudah dibaca sih ya. Bisa di itu sendiri. Berikutnya, nah ini lanjutannya dari tadi. Ada asetat, propionat, butirat, kemudian bagaimana dia mempengaruhi sel B. Sel B akan teraktivasi, jumlahnya banyak, menjadi lebih banyak sel B-nya. Nah, kalau sel B-nya makin banyak, mana imunoglobulin A-nya juga semakin banyak. Imunoglobulin A nih timbul pada saat pertama kali ada inflamasi. Ini juga ada imunoglobulin A, kemudian imunoglobulin G. Ini kalau sudah lama, sudah kronis,
sel sudah tahu betul ada imunoglobulin K. Eg. Berikutnya, ini keterangan slide 32, kemudian slide 34, pengulangan lagi. Kalau di sini dietary fiber, gut microbiota, dietary fiber, bukan dietary fibernya yang diuraikan, saudara. Cara membacanya ini ya. Di dalam dietary fiber itu ada makronutrien yang terperangkap di sana, sehingga tidak bisa diuraikan oleh enzim-enzim yang ada di saluran cerna di atas kolon. Itu maksudnya. Nah, itu ini yang saya maksudkan bahwa tulisannya saya sederhana, simpel sekali. Tapi kalau Anda tidak membaca uraiannya lengkap, Anda tidak akan tahu bahwa yang diuraikan oleh mikrobiota itu adalah makanan yang terperangkap di dietary fiber itu. Dietary fibernya kita tidak pernah bisa, kita bukan kambing ya, tidak bisa menguraikan ini. Selalu dikeluarkan melalui feses. Anda lihat saja kalau Anda makan hijau, feses Anda kan cenderung berwarna hijau dan agak kasar bentuknya. Itu karena kita tidak mampu mencerna selulosa. Nah, di sini makanan yang terperangkap di sini oleh gut microbiota akan diuraikan menjadi short chain fatty acid tadi. Short chain fatty acid sebetulnya banyak, tapi kemudian yang di mikrobiota itu kalau dia sudah mikrobiota, Anda boleh langsung bicara yang tiga itu ya. Asetat, propionat, sama butirat. Di sini. Kemudian mikrobiota itu juga bisa triptopan. Nah, triptopan itu asam amino kan? Nah, asam amino protein ya. Nah, kalau proteinnya itu sudah sebagian itu terperangkap di dietary fiber, yang bisa diuraikan oleh mikrobiota itu adalah triptofan. Dia akan menjadi serotonin. Ya. Kemudian di sini ini ada butirat. Ada butirat, serotonin ini akan menghasilkan 5 itu. Mana singkatannya? Oh, ada di slide nomor 35. Nah, ini nanti akan mempengaruhi, saya sudah melingkari begini, tolong diwaspadai ya. Jadi mendengarkannya ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Tapi lihat dosen saya itu berulang-ulang menjelaskan, karena itu Anda catat. Tujuannya itu untuk itu. Dicatat ketuanya apa? Biasanya diulang-ulang, dilingkar-lingkari. Nah, saya tidak akan, Anda sudah mahasiswa, saya tidak akan teruskan apa maksudnya itu. Di 5H1A ini, dia akan mempengaruhi beta sel. Beta sel kan menghasilkan antibody, bukan antibiotik. Ya. Kemudian, short chain fatty acid, asetat, propionat, dan sebagainya itu, dia ini juga mempengaruhi B sel. Langsung dia masuk. Tidak perlu perubahan seperti ini. Jadi ada 2 mikrobiota itu. Menghasilkan butirat langsung atau dia melalui asam amino yang terperangkap ini akan menghasilkan 5 satu bahan. Selanjutnya, ada apa kok sudah ini? Sebentar lagi ya, 4 menit lagi. Nah, berikutnya, nah ini apa fungsi vitamin D? Udah, ini silahkan dibaca. Semuanya ya dampaknya ke sel imun. Tidak ada sel yang lain. Kemudian yang ini, 37 ini, apa namanya, pengaruhnya terhadap infeksi virus. Jadi vitamin D terhadap infeksi virus. Ini contohnya. Di sini ada beta defensin 2. Yang lebih lengkapnya ini. Ya. Kalau ini saya anjurkan yang di atas dulu yang dipelajari. Kemudian di atas dipelajari sudah paham. Kemudian baru belajar pembagian-pembagian ini. Ini slide-nya, penjelasannya ada di slide 39. Nah, kemudian
Jelaskan fungsi fisiologi imun dari ZN. Udah ya, bisa dipelajari sendiri. Ini transporter ZN-nya kemarin, yang kemarin sudah bagus itu. Bagaimana ZN itu ditransportasi dan kemudian berfungsi. Yang utama adalah dia menghambat ROS. Tapi masih dalam tanda tanya. Tapi ini sudah dibuktikan kalau ZN-nya itu ada, ROS-nya akan turun. Kemudian penghambatan dimerisasi. Selanjutnya, ini modulation of signaling pathway dari selenium. Kursor saya sebelah kanan. Selenium tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu akan berikatan dengan protein menjadi selenoprotein. Selenoprotein ini yang nanti akan menghambat ROS. Kalau sudah menghambat ROS, ya ROS-nya turun. ROS itu kan radikal. Maka dia tidak akan bisa merusak sel-sel berikutnya. Nah, kemudian di sini ada arachidonic acid. Arachidonic acid itu akan menghasilkan prostaglandin metabolit. Ini adalah asam lemak yang dipergunakan untuk mediator-mediator inflamasi pada saat kita infeksi. Bagaimana kalau arachidonat ini dihilangkan? Mampus malahan. Karena kita tidak punya sarana untuk membasmi. Kalau sekedar dikurangi pada saat orangnya sudah sangat septik, ya, sepsis, boleh. Tapi dihancurkan sama sekali ya. Sama-sama juga Anda membuat pasien itu sama seperti orang berpenyakit AIDS. Kemudian di sini makrofag M1 itu adalah makrofag yang dipergunakan untuk inflamasi. Nah, di sini arachidonat ini akan menghasilkan PPR ini, PPR gamma. Nah, PPR gamma itu akan memicu makrofag yang aktif untuk inflamasi menjadi makrofag yang resolve, menurunkan inflamasi. Itu seterusnya ya. Selanjutnya, jelaskan metabolisme MUFA. Sebentar, saudara ya. Ini reaksinya itu seperti ini. Bedanya antara yang jenuh dan tidak jenuh, begitu saja gitu. Di sini beta oksidasi ini akan memotong ini menjadi dua-dua. Nah, di sini ada ikatan tidak jenuh. Kalau ada ikatan tidak jenuh, enzim ini tidak bekerja. Ikatan tidak jenuh itu harus dirubah dulu mendekati gugus fungsional ini. Kalau sudah mendekati gugus fungsional, baru reaksi beta oksidasi itu bisa berjalan, memotong-motong asam lemak tidak jenuh itu menjadi asetat. Saja itu kalau MUFA. Nah, sekarang kalau PUFA bagaimana? PUFA ikatan rangkapnya banyak ya, ya dipotong saja seperti tadi. Kalau tidak ada ikatan rangkapnya, enzimnya akan memotong-motong begini menjadi asetat. Nah, sampai di sini berhenti. Karena ada ikatan rangkapnya harus dipindah dulu ke C yang dekat dengan gugus fungsional. Baru kemudian reaksinya berlangsung. Di sini berhenti lagi. Yang ikatan rangkap kedua ini harus dikembalikan ke ikatan rangkap mendekati gugus fungsional. Reaksinya banyak sekali ya, sekian langkah. Kalau sudah sampai mendekati di dekat gugus fungsional, enzimnya akan berlangsung. Itu saja. Jadi beta oksidasi dari gugus fungsional, dari MUFA dan PUFA bedanya apa dengan itu. Nah, terakhir, saudara, ini apa respon fisik aktivitas terhadap eh, imun tubuh kita. Di sini yang diuji ini adalah olahragawan ya. Yang diuji adalah upper respiratory, resiko upper respiratory. Karena orang sehat atau tidak, menurut peneliti ini bisa dilihat seberapa sering dia flu, seberapa sering dia sakit tenggorok, dan sebagainya. Nah, olahragawan itu dicek, dibagi menjadi 3. Ada yang risikonya tinggi, sering batuk-batuk, ada yang rata-rata, tapi ada yang rendah. Nah, kemudian bagaimana
dia berolahraganya. Nah, ada yang malas olahraga, tidak ada olahraga, ada yang sedang-sedang, dan ada yang over. Nah, Anda lihat di sini, terlalu rendah olahraga hasilnya adalah lebih mudah terjadi infeksi. Kalau moderate, optimal, itu resiko infeksi rendah. Sedangkan kalau terlalu banyak, itu ini apa namanya, menjadi menjadi lebih malah lebih mudah terinfeksi karena dia bukan seorang ini bukan olahragawan ya. Maksud saya bukan ini bukan tadi yang saya katakan tadi olahragawan bukan ini untuk orang biasa. Responnya ini J curve ini eh, apakah dengan olahragawan? Ya sama. Mereka juga seperti ini. Kalau latihan juga dia akan mudah sakit. Tapi kalau latihannya itu ala kadarnya juga mudah sakit. Yang diperlukan adalah yang moderate, yang pas pada kapan dia harus siap untuk bertanding, kapan dia tidak bertanding. Ya. Kemudian 49 yang terakhir sama seperti yang tadi ya ini eh, apa pengaruh yang tengah ini apa pengaruh physical activity, diet fiber, vitamin B, selenium dan zinc. Kemudian asam lemak. Baik, saudara, saya stop sekian.